Memiliki iklim tropis dan tanah yang subur, sangat mendukung flora dan fauna yang berlimpah di Indonesia. Rawa dan rawa bakau tumbuh subur di sepanjang pantai. Terdapat juga hutan hujan tropis yang dapat ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selain itu, ada juga vegetasi subtropis yang melimpah seperti pohon ek, pinus, dan kayu keras. Semuanya itu tumbuh subur di tanah Indonesia. Hutan yang luas dan iklim yang mendukung juga telah merangsang kehidupan hewan yang beragam. Banyak hewan langka dan unik hidup di negara kita, seperti badak bercula 1, orangutan, buaya air asin, komodo, harimau Sumatera, dan anoa. Selain itu, banyak pula spesies ular, serangga, dan burung yang berlimpah. Tidak hanya sampai di situ, Indonesia memiliki lautan tropis yang mengelilingi garis pantai Indonesia sepanjang 80.000 km. Negara ini memiliki berbagai ekosistem laut dan pesisir, termasuk pantai, bukit pasir, muara, bakau, terumbu karang, padang lamun, dataran lumpur, alga, dan ekosistem pulau kecil. Bahkan Indonesia adalah salah satu negara yang masuk dalam segitiga terumbu karang dengan keanekaragaman ikan terumbu karang terbesar di dunia. Lebih dari 3.000 spesies ikan tinggal di segitiga terumbu karang, termasuk ikan terbesar hiu paus dan fosil hidup silakan. Sangat mempesona, bukan? Namun, jika dilihat secara tektonik, sebagian besar wilayah Indonesia sangat tidak stabil karena lokasinya menjadi pertemuan dari beberapa lempeng tektonik, seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Tidak hanya itu, Indonesia juga terletak di cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung berapi dan sering mengalami gempa bumi. Dilansir dari Magma Indonesia, Indonesia memiliki jumlah gunung api aktif sebanyak 127, terbanyak di dunia, dan menduduki peringkat pertama dengan jumlah korban jiwa terbanyak. Dari 127 gunung api tersebut, hanya 69 gunung api aktif yang dipantau oleh PVMBG. Coba perhatikan peta ini. Gunung-gunung berapi yang masih aktif berjajar mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Banda di Maluku, hingga ke timur laut Sulawesi dan barat Kalimantan. Sejarah mencatat, di Indonesia, sebuah letusan supervolcano pada sekitar 77.000 sebelum Masehi yang berbentuk danau toba dipercaya mengakibatkan musim dingin vulkanik dan penurunan suhu dunia selama bertahun-tahun. Ada juga letusan Gunung Samalas pada tahun 1257 yang memicu terjadinya zaman es kecil yang berlangsung selama berabad-abad. Sisa gunung berapi ini membentuk kaldera segara anak dengan Gunung Rinjani di ujung timurnya. Tidak hanya itu, letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 merupakan letusan gunung berapi paling mematikan sepanjang sejarah yang memakan korban jiwa mencapai 92.000 kematian dan menciptakan payung abu vulkanik yang menyebar dan menyelimuti sebagian besar Indonesia dan membuat sebagian besar belahan bumi utara mengalami tahun-tahun tanpa musim panas. Diikuti letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang memakan korban sekitar 36.417 jiwa. Letusan ini menghasilkan suara paling keras dalam catatan sejarah dan menyebabkan 36.000 kematian akibat letusan dan tsunami yang diakibatkannya. Masih banyak lagi gunung api yang pernah meletus di Indonesia, termasuk Gunung Merapi dan Semeru. Adanya 3 lempeng di Indonesia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia, juga mengakibatkan Indonesia memiliki tingkat kerawanan gempa, baik berkekuatan rendah maupun tinggi. Selain faktor letusan gunung berapi, gempa juga bisa terjadi ketika ada pergeseran lempeng. Gempa yang terjadi pun kadang diiringi dengan bencana lainnya, yakni tsunami.